Entah setan apa yang merasuki akal dan pikiran Ilham Rois, sampai-sampai tega melakukan perbuatan yang sangat biadab terhadap istrinya sendiri. Selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kalian dilancarkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel The Purbas selama ini, dengan cara subscribe, komen, like dan share. Terima kasih juga untuk apresiasi kalian lewat super thanks, super stickers dan super chats. Bagi yang baru pertama kali mampir ke sini, The Purbas adalah channel storytelling kisah nyata kasus kriminal dari seluruh dunia. Kalau kalian suka dengan tema tersebut, silahkan subscribe. Lebih dari 20 tahun, Ilham Rois mengayuh bahtera rumah tangga bersama Uti Arisanti, istrinya yang sudah memberikan 3 anak dalam pernikahan mereka. Mulanya keluarga ini adalah warga kampung Malang Tengah, Tegalsari, kota Surabaya, namun kemudian pindah mengontrak rumah di Jalan Tirtonadi, Desa Bambe, Rio Rejo, Kabupaten Gresik. Pria berusia 41 tahun ini, sehari-hari bekerja di sebuah pabrik ban. Sumber lain menyebut kalau Ilham juga berprofesi sebagai guru ngaji. Sementara istrinya sehari-hari mengurus rumah dan 3 anak mereka. Rumah tangga Ilham dan Santi harmonis selama hampir 2 dekade, sampai kemudian Ilham mencium gelagat mencurigakan dari istrinya. 3 kali sudah Ilham membaca SMS yang kurang pantas dari seorang laki-laki di HP istrinya. Namun semua masih dalam batas kecurigaan saja. Ilham tidak menanyakan perihal SMS itu pada istrinya. Hingga suatu hari, Ilham menemukan bukti yang membuatnya yakin kalau sang istri sudah mengkhianatinya. Hari Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2017, bertepatan dengan bulan puasa tahun itu, malam hari selesai tarawih, Ilham mengajak Santi keluar, jalan-jalan membeli makanan, sekalian pria itu juga mau beli bensin untuk motornya. Sementara Santi memesan gado-gado, Ilham membeli 3 liter Pertalite, 2 liter dimasukkan ke motor, 1 liter lainnya dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam sebuah ember kecil. Santi sempat bertanya, untuk apa Pertalite yang 1 liter itu? Ilham pun menjawab, yang 1 liter sengaja dipisahkan, untuk membersihkan handphone nanti. Sekitar jam setengah 12 malam, pasutri ini berboncengan melintasi area kebun jagung desa Kesamben Wetan, yang berjarak sekitar 5 km dari desa tempat tinggal mereka. Ilham menghentikan motornya, lalu merayu Santi untuk berhubungan badan di sana. Alasannya kalau di rumah ada anak-anak, jadi tidak leluasa. Mengejutkan, Santi pun mengiyakan ajakan tersebut. Keduanya kemudian bercinta di sana. Entah beralaskan apa, walaupun itu adalah ladang jagung, namun tidak mengurungkan niat mereka. Saat sedang bercumbu inilah, Ilham melihat tanda merah bekas cupangan di dada istrinya. Dia diam untuk sementara waktu, dan ketika ritual suami istri itu selesai, Ilham menanyakan perihal bekas cupang tadi. Keduanya beradu mulut, Ilham menuduh istrinya selingkuh dengan pria lain, sementara wanita berusia 40 tahun itu membantah, dan malah mencaci maki suaminya. Ilham tak mampu lagi menahan emosinya. Dia menampol dan mencekik Santi, hingga lemas dan pingsan. Dalam keadaan tak sadarkan diri dan tanpa busana, Santi diguyur dengan Pertalite 1 liter yang sudah disiapkan Ilham. Setelahnya, sang suami menyalakan api. Santi tersadar dari pingsannya, panik berlarian sambil berteriak minta tolong. Namun Ilham memilih untuk pergi meninggalkan Santi, yang perlahan-lahan kehilangan nyawanya, di lahir. Selanjutnya, menurut Ilham, dia sempat kembali lagi ke ladang jagung itu untuk menolong Santi. Tapi setiba di sana, Ilham tidak menemukan keberadaan istrinya. Dipikir Ilham, mungkin Santi berhasil selamat, dan sudah meninggalkan tempat tersebut. Tapi semua runtutan kejadian ini adalah versi menurut Ilham. Kejadian pastinya, hanya dia yang tahu. Kamis pagi, tanggal 8 Juni tahun 2017, sekitar jam 9 pagi,
Keheningan desa Kesamben Wetan pecah oleh teriakan minta tolong dari seorang warga yang bernama Supandi. Pagi itu, dia sedang berjalan menuju sawah miliknya. Saat melintasi ladang jagung, dia tersentak ketakutan, karena melihat sesosok tubuh terbujur dengan kondisi gosong. Sekonyong-konyong warga desa berduyun-duyun mengerubungi lokasi penemuan tersebut. Polisi dan petugas forensik datang mengamankan TKP. Jasad tak dikenal itu pun dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, identitas mayat itu terungkap. Dia adalah Uti Arisanti, seorang ibu rumah tangga, warga Surabaya, yang berdomisili di Desa Bambe, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Polisi kemudian melakukan investigasi. Sejumlah orang, termasuk anak-anak korban, dimintai keterangan. Terungkaplah bahwa belakangan ini, korban dan suaminya, Ilham, sering cekcok. Korban terakhir terlihat tadi malam, pergi berboncengan motor bersama sang suami, namun setelah itu, keduanya tidak pulang ke rumah. Sampai kemudian, korban Santi ditemukan meninggal di ladang jagung desa Kesamben Wetan, sementara Ilham menghilang, tak diketahui keberadaannya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kuat dugaan Ilham terlibat dalam kematian istrinya sendiri. Polisi pun memburu lelaki itu. Dan sehari kemudian, Ilham berhasil ditangkap dalam pelariannya di daerah Sleman, Yogyakarta. Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2017, Ilham Rois digiring ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil investigasi, diketahuilah bahwa Ilham Rois adalah pelaku tunggal dalam pembunuhan Uti Arisanti. Motifnya adalah kecemburuan atas dugaan sang korban telah mengkhianati pelaku. Ilham Rois selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa menuntutnya dengan pasal pembunuhan berencana dan atau pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman maksimal seumur hidup atau sekurang-kurangnya hukuman penjara 15 tahun. Namun Ilham masih beruntung. Pada tanggal 7 Februari tahun 2018, hakim menyatakan Ilham Rois tidak bersalah atas pasal pembunuhan berencana, namun terbukti bersalah, telah melanggar pasal kekerasan dalam rumah tangga, dan memvonisnya dengan hukuman penjara selama 9 tahun. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan pertimbangan bahwa terdakwa jujur dan bersikap baik selama persidangan. Terdakwa juga belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Selain itu, anak-anak korban, yang tak lain adalah anak terdakwa sendiri, sudah memaafkan Ilham Rois, dan masih membutuhkan figurnya sebagai seorang ayah. Menanggapi putusan tersebut, kedua belah pihak, jaksa dan pembela, sempat menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Terkhusus dari pihak pembela, yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, karena tidak ada saksi mata dalam kejadian malam itu, dan ahli forensik tidak dihadirkan sebagai saksi selama persidangan. Namun sepertinya tidak ada kelanjutan dari hasil putusan itu, karena Ilham Rois sendiri sujud syukur saat menerima putusan ringan dari hakim. Dari dalam negeri, untuk cerita yang kedua, kita terbang lagi ke negeri Paman Sam. Terjadi di tahun 1975, Michael Mansfield, seorang mahasiswa di Universitas Lincoln, Illinois. Dia adalah mahasiswa yang rajin, namun layaknya banyak remaja lain, dia juga tak luput dari kenakalan hingga berurusan dengan petugas hukum. Michael tertangkap basah memiliki piringan CD musik bajakan yang dia simpan di kamar asramanya. Jaksa menawarkan pembatalan tuntutan hukum, dengan syarat, Michael mau menyebutkan nama orang yang menjual piringan CD itu kepadanya, dan mau bersaksi nanti di pengadilan. Michael setuju, dan dia menyebut nama seorang pria berusia 21 tahun, Russell Semrekar. Pada hari Natal di tahun 1975, Michael mudik ke rumah orang tuanya di Rolling Meadows, Illinois. Dia menghabiskan liburan bersama keluarga, dan semuanya berjalan normal-normal saja. Namun pada malam pergantian tahun, Michael meninggalkan rumah untuk menghadiri pesta tahun baru,
tapi dia tidak pernah kembali sejak malam itu. Dia menghilang tanpa jejak. Orang tua Michael melapor ke polisi. Pencarian terhadap Michael dilakukan, namun sama sekali tidak ada petunjuk, dan tidak ada orang yang melihat keberadaannya malam itu. Perlahan-lahan, kasus hilangnya Michael menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Setahun berlalu, Michael belum juga ditemukan. Namun di Lincoln, Illinois, kota di mana Michael kuliah dulu, terjadi lagi kasus orang hilang secara misterius. Pagi hari di tanggal 2 Juni tahun 1976, seorang wanita warga Lincoln, Illinois berusia 51 tahun, Ruth Martin, didapati tidak muncul di tempat kerjanya hari itu. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dan tanpa telepon mengenai ketidakhadirannya. Ini sangat tidak sesuai dengan kebiasaan wanita itu. Ruth tidak pernah bolos kerja, terlebih tanpa kabar berita sama sekali. Rekan kerjanya memutuskan untuk menelpon sang suami, Richard Martin, yang saat itu sudah berada di kantornya sendiri. Pria itu segera berkendara menuju rumah untuk memeriksa keadaan istrinya. Saat membuka garasi, mobil Ruth tidak ada, namun Richard menemukan sebutir peluru dan noda darah. Dia kemudian berkeliling rumah mencari keberadaan Ruth, namun istrinya itu tidak ditemukan di mana-mana. Richard melaporkan hal tersebut ke polisi. Namun sama seperti kasus Michael Mansfield, tidak ada petunjuk yang dapat membantu polisi menemukan keberadaan Ruth Martin. Mobil wanita itu di kemudian hari, ditemukan di kota sebelah, dengan banyak noda darah di bagian bagasi. Namun sekali lagi, tidak ada petunjuk, kasus hilangnya Ruth Martin, perlahan-lahan menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Tak lama setelah itu, kejadian serupa terjadi lagi di kota Lincoln. Tanggal 9 Oktober tahun 1976, hanya 4 bulan setelah kejadian hilangnya Ruth Martin, polisi menerima telepon darurat 911. Seseorang melaporkan mendengar suara dari sebuah rumah, di lingkungan yang tenang dan aman. Rumah yang dimaksud adalah rumah milik pasangan muda, Jay dan Robin Fry. Keduanya berusia 25 tahun, baru menikah, ditemukan tewas di dan mirisnya, Robin saat itu sedang hamil anak pertama mereka. Kepolisian mendapatkan tekanan besar dari publik untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Terlebih sudah ada beberapa kasus sebelumnya yang tidak pernah berhasil terungkap, termasuk kasus hilangnya Michael Mansfield dan Ruth Martin. Dalam investigasi, polisi berusaha menemukan motif dari kasus pasangan Jay Robin, dan mencoba menemukan kesamaan antara kasus tersebut dengan kasus hilangnya Ruth Martin. Para korban ini dikenal sebagai warga negara yang baik dan tidak mempunyai masalah hukum, juga tidak ditemukan adanya orang lain yang punya masalah dan ingin mencelakai mereka. Hasil investigasi menunjukkan, ternyata memang ada kaitan antara Jay dan Ruth. Polisi menemukan fakta bahwa beberapa hari sebelum Ruth menghilang, dia pernah mengunjungi sebuah toko grosir sembako, tempat Jay bekerja. Di hari itu, ada sebuah insiden kecil, di mana seorang pria kepergok mencuri. Jay mengejar pria itu hingga ke parkiran. Dalam upayanya menghilangkan barang bukti, pria itu melemparkan barang curiannya ke dalam mobil Ruth Martin. Barang yang dicuri hanya sepotong daging, yang harganya tak sampai $4. Si pencuri berhasil lolos. Jay melaporkan kejadian itu pada polisi, dan setelah diidentifikasi, pria pencuri itu adalah Russell Sumrokar, pria yang harusnya ditangkap tahun lalu karena menjual CD musik bajakan, namun belum berhasil dipenjara karena saksi dalam kasus itu, Michael Mansfield, menghilang. Sekali lagi Russell Sumrokar buron untuk kasus pencurian. Jay dan Ruth yang memberi keterangan pada polisi, nantinya akan menjadi saksi dalam persidangan Russell Sumrokar. Namun lagi-lagi, kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan, karena Jay Fry ditemukan meninggal di rumahnya, bersama Robin, sang istri, yang turut menjadi korban. Russell Sumrokar kemudian berhasil ditangkap. Dia didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan, Jay dan Robin Fry. Polisi berusaha mengungkap kasus hilangnya Michael Mansfield dan Ruth Martin, yang diduga kuat juga menjadi korban Russell, karena pria itu tidak mau mereka memberikan kesaksian melawannya di pengadilan. Namun Russell tetap tutup mulut dan tidak mau mengaku. Hingga di akhir sidang, Russell Sumrokar dinyatakan bersalah atas pembunuhan Jay dan Robin Fry, dan divonis dengan hukuman penjara selama 2 kali seumur hidup. Keberadaan Michael Mansfield
dan Ruth Martin masih menjadi misteri. Berpuluh-puluh tahun kemudian, polisi Illinois dihubungi pihak rumah sakit penjara, memberitahukan ada seorang narapidana yang ingin membuat pengakuan. Narapidana itu tak lain adalah Russell Smrekar. Di tahun 2011, Russell berusia 56 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dari ranjang rumah sakit, Russell akhirnya mengakui pembunuhannya terhadap Ruth Martin. Entah apakah dia benar-benar tidak terlibat dalam hilangnya Michael Mansfield, atau dia memang tidak mau mengakui pembunuhan itu. Russell sama sekali tidak menyinggung perihal Michael Mansfield. Untuk kasus Ruth Martin, Russell mengaku mengubur tubuh Ruth di lokasi yang pada tahun itu sedang dalam pengerjaan konstruksi jalan raya. Polisi melakukan pembongkaran di lokasi yang disebutkan oleh Russell, namun mereka tidak berhasil mendapatkan sisa-sisa dari jasad Ruth Martin. Walaupun Russell mengaku telah membunuh Ruth Martin, namun tubuh wanita itu tak pernah bisa ditemukan. Sementara kasus hilangnya Michael Mansfield tak pernah terungkap. Karena segera setelah pengakuannya, Russell Smrekar tutup usia. Itulah tadi dua kisah nyata yang terjadi di Gresik, Indonesia, dan di Lincoln, Illinois, Amerika Serikat. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari dua cerita tersebut. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.